Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita hari ini diantaranya. Bungkusan plastik dengan sejumlah kabel di Antapani, Kota Bandung membuat warga panik yang mengira sebagai bom. Viral di media sosial, seorang pengojek daring bersama penumpangnya nekat masuk jalan tol Paster, Kota Bandung menuju Cimahi. Jawa Barat akan memberangkatkan 17.566 jemaah calon haji tahun ini ke Tanah Suci. Temuan bungkusan plastik dengan sejumlah kabel menghebohkan warga Kecamatan Antapani, Kota Bandung Selasa siang. Benda dicurigai bom tersebut telah dievakuasi tim penjinak bom Brimob Polda Jabar dan dipastikan bukanlah bahan peledak. Warga di sekitar kompleks Jalan Kuningan, 4 Kecamatan Antapani, Kota Bandung Selasa siang digegerkan penemuan sebuah benda yang diduga bom. Benda tersebut ditemukan warga tepat di pintu masuk menuju komplek. Benda mencurigakan tersebut dibungkus plastik dan terdapat kabel-kabel. Tim penjinak bom dari Brimob Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi benda tersebut. Polisi juga sudah memastikan bungkusan tersebut bukanlah berisi bom, tapi hanya bungkusan plastik biasa. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di kawasan Lapangan Gasmin dan Jalan Kuningan Antapani sempat macet karena banyaknya warga yang ingin melihat. Yang dilakukan oleh tim Jihandak atau Jibom Polda Jabar tidak ada sama sekali bahan peledak, hanya ada aktivitas aki motor. Laporan awalnya dan kabel dibungkus oleh kresek. Hujan es kembali mengguyur Kota Bandung Senin sore. Butiran es yang jatuh hampir sebesar kelereng. Hujan disertai butiran es Senin sore terekam di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung. Butiran es yang hampir sebesar kelereng ini membuat sejumlah warga heboh. Awalnya warga mengira hujan deras yang mengguyur Kota Kembang ini hanyalah hujan biasa. Hujan es yang terjadi beberapa menit biasanya disebabkan awan cumulonimbus tumbuh vertikal melebihi titik beku air. Fenomena hujan es ini juga sempat mengganggu pengguna jalan. Menghindari orang dengan gangguan jiwa, truk batu menabrak sepeda motor penjual sosis bakar di Jalan Doar, Kabupaten Majalengka. 2 orang, ayah dan anak, tewas di tempat. Sebuah truk pengangkut batu menabrak motor yang ditumpangi satu keluarga di Jalan Raya Doar, Kabupaten Majalengka, Senin malam. Akibatnya, pengendara motor dan anak perempuannya meninggal dunia. Sedang istri pengendara motor luka parah dan dirawat di Rumah Sakit Umum Cideres. Kecelakaan terjadi akibat Ade Yusef, pengemudi truk yang melaju menuju Cirebon, mengambil jalur terlalu kanan karena menghindari orang dengan gangguan jiwa yang menyeberang. Namun, dari arah berlawanan, datang motor yang menarik gerobak sosis bakar dan ditumpangi 3 orang, ayah, ibu, dan anak, hingga tabrakan pun tak terhindari. Saat ini pengemudi truk masih diperiksa di Polres Majalengka. Berupaya merampok bank di Majalengka, seorang pria mengancam akan meledakkan bom. Tersangka berhasil dilumpuhkan Satpam Bank, kemudian diikat di alun-alun Lewi Munding. Jangan terlalu dekat, Pak. Pak, mundur, Pak. Seorang pria yang berupaya merampok kantor cabang sebuah bank tidak jauh dari alun-alun Lewi Munding, Kabupaten Majalengka pada Senin sore digagalkan Satpam Bank dan polisi. Tersangka masuk kantor bank kemudian mengancam teller bank akan meledakkan bom dan meminta uang sebesar 30 juta rupiah. Saat meminta uang, tersangka menunjukkan kabel yang melilit tubuhnya. Terpaksa saya didorong-dorong aja lah, biar ini teman nggak terlalu ini Pak ya. Soalnya kan kasihan di dalam ruangan banking hall itu banyak nasabah, takutnya ada apa-apa. Cuman berhasil saya ajak keluar itu, setelah di luar parkir itu saya langsung borgol aja. Satpam bersama polisi kemudian membawa tersangka ke alun-alun Lewi Munding dan mengikatnya di tiang gawang sambil menunggu tim penjinak bom.
1 jam terikat di lapangan dan ada penjagaan polisi bersenjata lengkap mengakibatkan warga heboh mengira ada teroris. Namun setelah tim penjinak bom datang, kemudian menggeledah tersangka, kabel yang melekat di tubuh dan tas kecil yang dibawa hanyalah mainan. Tersangka berinisial D, warga desa Ujung Berung, nekat merampok bank karena terlilit utang. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki alat peledak. Namun setelah diperiksa, rekan-rekan, ternyata itu adalah mainan. Jadi yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu adalah motif ekonomi untuk melakukan upaya perampokan di salah satu bank di Lewimunding ini. Tersangka kini ditahan di Polres Majalengka. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Seorang pria tega membunuh adik iparnya berusia 14 tahun di Teluk Jambe Timur, Karawang. Setelah menganiaya korban, tersangka menyamarkan seolah korban tewas gantung diri di bawah jembatan tol Jakarta Cikampek. Misteri penyebab tewasnya seorang bocah berusia 14 tahun yang ditemukan tergantung tali di jembatan tol Jakarta Cikampek, Teluk Jambe Timur, Karawang 9 Mei silam akhirnya terungkap. Korban berinisial S bukanlah meninggal akibat gantung diri, tapi dibunuh oleh kakak iparnya Tarmin. Sebelumnya korban yang sempat meninggalkan rumah ditemukan tersangka di bawah jembatan dan cekcok. Tersangka yang kesal karena korban kerap kabur dari rumah dan menghutangi bensin yang dijual kepada pembeli, memukul wajah dan memuncurkan kepala korban berulang kali ke tembok jembatan hingga pingsan. Panik, tersangka lalu mencari tali dan membuat seolah korban tewas gantung diri. Tersangka diancam 15 tahun penjara. Keterangan tersangka dikuatkan dengan hasil pemeriksaan saksi barang bukti dan hasil otopsi, maka kami Polres Karawang menetapkan T. Binwe sebagai tersangka kekerasan fisik terhadap anak. Objek wisata Lembang Park Zoo, Cisarua, Bandung Barat disatroni maling. Pencuri menggondol beberapa ekor burung langka dan dilindungi senilai 250 juta rupiah. Kabar mengagetkan datang dari objek wisata Lembang Park Zoo, Kabupaten Bandung Barat. Taman satwa ini kehilangan 5 burung langka jenis makau, scarlet, dan kakatua senilai 250 juta rupiah. Hilangnya kelima burung langka diketahui pekerja satwa yang curiga saat akan membuka wahana sangkar raksasa sekitar pukul 10 pagi. Pintu masuk wahana sudah terbuka tanpa dikunci gembok. Pencuri diduga mahir menjinakkan burung langka ini hingga bisa menangkap burung yang dalam kondisi lepas liar di sangkar raksasa. Kita ada security, kita di sini juga penutupan gate itu jam 8, jadi ada juga CCTV gitu kalau sistem keamanan kita. Menerima laporan, penyidik Polres Cimahi menurunkan tim Inafis guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Sistem pengamanan berupa kamera CCTV yang terpasang tidak mendeteksi kehadiran si pencuri. Kami tidak menyampaikan ada kerusakan, tapi yang pasti ada gembok yang hilang. Karena kami tidak bisa memastikan apakah gembok itu rusak ataupun tidak, tapi yang pasti ada gembok yang hilang, yang mana kalau dari pintu tersebut langsung menuju ke akses aviari. Polisi telah memeriksa 17 saksi, mulai dari satpam, penjaga tiket, hingga kiper atau perawat satwa. Seluruh saksi diperiksa di Polres Cimahi. Informasi yang diperoleh pencurian satwa di Lembang Park Zoo bukan baru pertama kali terjadi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Masuk dari atap, komplotan pencuri menggondol uang tunai puluhan juta rupiah dan ratusan bungkus rokok dari sebuah minimarket di kawasan Ngamprah, Bandung Barat. Menurut tim Inafis Polres Cimahi, para pencuri yang membobol minimarket di Jalan Raya Cilame, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat masuk dari atap. Seorang pelaku sempat terekam kamera CCTV di gudang toko sebelum sistem keamanan dimatikan oleh para pencuri. Para pencuri membobol brankas menggunakan alat las jinjing dan menggasak uang tunai 40 juta rupiah. Mereka juga mengambil ratusan bungkus rokok di etalase kemudian kabur lewat atap ke area perkebunan. Ini yang kedua kali? Ya, bulan Desember kalau nggak kebobolan. Apa yang kebobolan? Sama Pak, cuma kalau nggak salah ya ada rokok juga. Oh. Rokok yang di display. Kalau ini mah kan nggak, jadi dia emang niatnya udah Ke langsung brankas. udah langsung ke brankas Pak, jadi nggak ke barang.
Dalam waktu 6 bulan terakhir, minimarket ini sudah 2 kali dibobol maling. Namun belum satu pun terungkap oleh penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Polisi menduga pencuri masih komplotan serupa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.